Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, ini pertemuan ke-24 di pembahasan kitab 27. Dalam pembahasan kitab Al-Usul min Ilmil Usul karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Kita masih di pembahasan at-ta'arud bain al-adillah. Kalau ada pertentangan di antara dalil, sudah kita lewat kemarin. Kalau ta'arudnya antara dua yang umum, maka ada 4 keadaan. Ya, sebenarnya bukan 4 keadaan, 4 jalan keluarnya. Pertama, kita jamak, kompromi kan. Yang kedua, yang pertama itu dinasakh dengan yang kedua kalau ditahu tanggalnya. Kemudian yang ketiga ditarjih. Yang keempat kita tawakuf kalau tidak ada yang kita tahu. Demikian pula jenis yang kedua, ta'arudnya antara dua yang khusus. Maka ini sama, dikompromikan. Kemudian kalau tidak bisa, maka yang pertama dinasakh, yang kedua menasakh. Kalau juga tidak ditahu tanggalnya, maka kita tarjih. Kalau juga tidak ditahu, maka kita tawakuf. Kalau kita juga tidak tahu, maka kita tawakuf. Nah, sekarang jenis yang ketiga, kemudian yang keempat. Ini beda dengan yang sebelumnya jalannya. Karena yang sebelumnya antara dua yang umum, antara dua yang khusus. Nah, sekarang ya jenis ketiga ini bertentangan antara yang umum dan yang khusus. Yang keempat bertentangan antara dua nas, umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Nah, ini lebih rumit lagi sedikit, cuman tidak ini kalau kita melihat nanti contohnya dan jalan keluar yang akan disebutkan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kama qala rahimahullah, al-qismu tsalits ay yakuna at-ta'arudu baina 'amin wa khassin fa yukhassasu al-'amu bil khassi. Mithaluhu qauluhu sallallahu alaihi wasallam fima saqatis sama'ul usyruq wa qauluhu laisa fima duna khamsah aw sukin sadaqah fa yukhassasu al-awwal bistani wa la tajibu az-zakatu illa fima balagha khamsata awsuq. Ini paling mudah. Ada perselisihan, pertentangan antara dua dalil. Jenis ketiga ini bisa dikatakan yang paling mudah karena kita tidak perlu periksa. Ya, kita cukup memahami dengan baik dua dalil itu dan kita akan bisa memberikan jalan keluar dari perkara itu. Jenis ketiga, ada ta'arud terjadi antara umum dan khusus. Jadi ada dalil umum, kemudian datang dalil khusus. Maka ini langsung saja dikhususkan yang umum itu dengan yang khusus. Mudah sekali. Jadi kalau ada dalil umum, kemudian ada dalil khusus bertentangan dengannya, maka yang umum ini tidak diamalkan. Kita amalkan dalil khusus. Karena sudah lewat bersama kita di pembahasan at-taksis. Ya, bahwa wajib beramal dengan dalil umum selama belum datang dalil apa? Khusus. Kalau sudah ada dalil khusus datang, maka kita berpindah dari dalil umum ke khusus. Antum paham kan? Ini sudah lewat di pembahasan sebelumnya. Contoh, sabda Nabi SAW fi masaqatis sama'al usyur. Pada apa yang disiram oleh air hujan itu 1/10. Ini kan berarti umum. Berapapun antum panen itu wajib keluarkan zakatnya berapa? 1/10. Kan umum. Nabi cuma katakan pada apa yang disiram oleh air hujan maka 1/10 zakatnya. Berarti kalau antum tanam gandum atau padi atau jagung, keluar hasilnya hanya ya 1 sok. 1 sok sedikit sekali. 1 sok itu 4 mud. Hanya sekedar ya antum makan saja mungkin sekali saja. Tapi kan dengan hadis ini antum wajib keluarkan 1/10-nya. 1/10-nya. Antum paham kan? Kalau hadis ini kita amalkan, ini namanya dalil
dalil umum dan sabda Nabi SAW, laisa fima duna khamsati ausukin shadaqah. Tidak ada di bawah 5 ausuk zakat. Tidak ada di bawah 5 ausuk zakat. 5 ausuk itu 600 sok. 5 ausuk itu 600 sok. Berarti tidak ada di bawah 600 sok apa? Zakat. Itu maksudnya. Anda paham kan? Ya, atau kalau di kilo 900 kilogram. Jadi tidak ada di bawah 900 kilogram di atas hitungan Syekh bin Baz. Kalau Syekh Ibnu Utsaimin hanya 750 kilo paling rendahnya. Jadi tidak ada di bawah 900 kilogram ke hasil panennya zakat. Berarti kalau antum dapat panen misalnya. Setelah panen ternyata hasilnya 800 kilo. Di atas hitungan Syekh bin Baz ini tidak ada zakat. Ini tidak ada apa? Zakatnya. Antum paham ini? Tak kalau antum panen 950 kilogram, sudah wajib keluarkan apa? Zakat. Zakatnya 10. Antum paham ini? Gampang sekali. Jadi hadis tadi itu yang umum, semua hasil panen wajib zakat. Itu dikhususkan oleh hadis yang kedua. Maksudnya hasil panen yang mencapai nisab. Anda paham jadinya? Jadi kita langsung katakan saja. Tadi semua yang disiram oleh air hujan wajib keluar zakatnya kalau mencapai nisab. Jadi begitu zakatnya. Begitu bahasanya. Apa nisabnya dan berapa? Maka nisabnya adalah 5 ausuk. Nisabnya ada 5 apa? 5 ausuk. 5 ausuk. Itu yang disebutkan. Ini mudah saja, mudah saja. Kemudian berikutnya ثم قال رحمه الله القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فله ثلاث أحوال. Jenis keempat ada terjadi ta'arud, pertentangan antara dua nas. Salah satunya itu lebih umum daripada yang lain. Tapi min wajhin, dilihat dari satu sisi. Ini pandangannya ini yang sulit. Jadi dia umum daripada yang lain, tapi dilihat dari satu sisi. Dan lebih khusus daripada yang lain, dilihat dari sisi yang lainnya. Jadi dilihat dari sebelah sini, dia umum daripada yang sana. Tapi dilihat dari sebelah sini, dia lebih khusus daripada yang sana. Ini rumit ini. Ini lebih rumit. Kita akan melihat sebentar contohnya. Kata beliau kalau ini dia punya 3 keadaan. Pertama lihat. Bil akhar. Fayukhassas bihi. Mithaluhu qauluhu ta'ala walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa ashra wa qawluhu wa ulatul ahmali ajaluhunna ay yadhna hamlahun fal ula khassatun fil mutawaffa anha ammatun fil hamili wa ghayriha wa thaniyah khassatun fil hamil ammatun fil mutawaffa anha wa ghayriha lakin dalla dalilu ala takhsisi umumil ula bithaniyah وذلك أن شبيعة الأسلمية وضعت بعد وفاة زوجها بليال فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وعلى هذا فتكون عدة الحامل إلى وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غيرها. Yang pertama ada dalil ini yang mengkhususkan salah satu dari keduanya dengan yang lain. Maksudnya ini bentuknya sebenarnya kalau tidak ada dalil lain tidak bisa kita berbuat apa-apa kecuali beramal dengan 2 dalil itu. Sekarang ada keadaan, ada 2 dalil yang bertentangan. Umum dari satu sisi, khusus dari satu sisi. Tapi ada dalil lain yang mendukung kekhususan itu. Jadi ada dalil ketiga lagi. Iya. Dia mengkhususkan. Lihat contoh.
Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yatawaffawna minkum wa yadruna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata asyhuri wa asyra." Perhatikan dulu ayat pertama ini. Orang yang ditinggal mati dari kalian. Berarti kan khusus yang ditinggal mati ini hukum sebentar itu. Nah, karena penyebutannya orang yang ditinggal mati dari kalian. Dan dia meninggalkan istri, maka istrinya menahan dirinya 4 bulan 10 hari. Tidak boleh menikah sebelum selesai masa iddahnya. Jadi iddahnya itu 4 bulan 10 hari. Kalau antum lihat dari sisi penyebutan orang yang ditinggal mati, khusus atau umum? Khusus yang ditinggal mati itu yang 4 bulan 10 hari. Tapi dilihat lagi dari sisi 4 bulan 10 hari. Ini umum untuk orang yang ditinggal mati dalam keadaan hamil dan ditinggal mati dalam keadaan tidak hamil. Antum paham ini? Jadi kalau antum lihat kata yang ditinggal mati, itu khusus yang ditinggal mati, berarti 4 bulan 10 hari. Kalau kita melihat perkataan, maka dia mutlak masa iddahnya 4 bulan 10 hari. Ini umum. Apakah yang ditinggal mati ini adalah sedang hamil atau tidak hamil? Antum paham ini? Ya kan namanya orang yang ditinggal mati bisa saja dalam keadaan hamil, istrinya bisa saja juga dalam keadaan tidak hamil. Ini kan umum di sini. Umum untuk yang hamil dan yang tidak hamil. Lihat firman Allah. Wa ulatul ahmali ajluhunna ayyadana hamlahun. Ya. Orang yang lagi hamil, masa iddah mereka adalah sampai dia melahirkan. Orang yang sedang hamil, iddahnya adalah sampai melahirkan. Ayat ini juga agak rumit. Yang sedang hamil, ajalnya, iddahnya sampai dia melahirkan. Ini kan umum untuk apakah yang ditinggal mati ataupun yang ditinggal cerai. Yang penting sedang hamil. Ada paham? Yang ditinggal mati ataupun tinggal cerai. Yang penting sedang hamil. Masa iddahnya sampai melahirkan. Antum paham ini? Umum dari sisi itu. Tapi khusus dari sisi penyebutan sampai melahirkan iddahnya. Sekarang ini rumit. Gimana cara kita kompromikan itu ayat pertama dengan ayat kedua? Ayat pertama khusus ditinggal mati, tapi umum hamil atau ghairul hamil. 4 bulan 10 hari. Ayat kedua khusus yang hamil sampai dia melahirkan. Tapi umum apakah yang ditinggal mati ataupun ditinggal hidup. Itu masalahnya. Jadi ini umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Ini untuk menguatkannya kita butuh yang ketiga. Untuk menguatkannya kita butuh apa yang ketiga? Lihat. Fal'ula qasil mutawaffa anha. Ayat pertama itu khusus yang ditinggal mati. Fil hamil wa ghairiha. Tapi umum, amatun, umum pada orang yang sedang hamil atau selain hamil. Sementara wasanya yang kedua, khosil hamil. Khusus orang yang sedang hamil, iddahnya sampai melahirkan. Anda paham ini? Iya. Dan umum pada yang ditinggal mati ataupun yang diceraikan. Ditinggal hidup. Lakin, sekarang, apa yang harus kita katakan ini? Ini dalil agak rumit. Gimana ini? Kita pakai ini orang ditinggal mati. Kita tunggu 4 bulan 10 hari kalau sedang hamil. Atau tunggu sampai melahirkan. Paham pertanyaannya? Jadi ada orang, janganlah contohnya Dimas. Nanti menangis Ummu Ubaid. Iya. Iya. Kodong tinggal mati. Iya. Kita contoh Yayat saja. Ya, kita contoh Yayat. Jadi Yayat ya meninggal. Dia tinggalkan istrinya dalam keadaan hamil. Dalam keadaan apa? Hamil. Hamilnya baru usia 4 bulan. Sementara orang hamil berapa bulan? 9 bulan. Itu tertingginya, terendahnya 6 bulan. Terendahnya 6 bulan. Karena datang dalam ayat
bahwa seorang perempuan itu dia hamil dan menyusui itu 30 bulan. 30 apa dibilang dalam ayat sebulan setahun 12. Setahun 12. Berarti 2 tahun berapa? 24. Betul. Tambah 6 berapa? 30. Nah, dalam ayat disebutkan bahwa seorang itu hamil dan menyusui itu 30 bulan. Itu 30 bulan. Berarti ketika Allah menyebutkan 30 bulan, berarti seorang kalau menyusui 2 tahun, berarti dia hamilnya berapa? 6 bulan. Sekarang, dia usia kehamilan istrinya 4 bulan. Iya kan? 4 bulan. Ditinggal mati oleh Yayat. Kasihan kodong. Iya, belum juga dinikahi sudah ditinggal mati. Tapi ini hayalan namanya, hayalan ahli fikih. Iya, ditinggal mati oleh Yayat. Sekarang masalahnya, dia idahnya pakai kehamilannya atau pakai bulan? Kan di ayat dibilang, orang yang ditinggal mati, dia tinggalkan istrinya, maka dia tahan dirinya selama 4 bulan 10 hari. Paham kan? Kita pakai ayat ini atau kita pakai ayat kedua. Orang yang hamil idahnya sampai dia melahirkan. Kalau kita pakai ayat pertama, betul penyebutannya itu orang yang ditinggal mati. Kalau kita pakai ayat kedua, itu kan tidak ada penyebutan ditinggal mati. Mau kita pakai apa? Ini masalah. Ini masalah. Kita untuk menguatkan sini, ada satu jalur. Kita lihat dalil. Adakah dalil yang mendukung yang mana kita pakai? Anda paham gak ini? Sekarang di kasus ayat ini, Masya Allah, sekaligus kasusnya ayat ini, apa jalan keluarnya? Ada terjadi di masa Nabi SAW. Kata beliau rahmatullah ta'ala, lihat. Lakin, akan tetapi, dallat dalilu ala taksisi umumil ula bitanya. Akan tetapi telah ditunjukkan oleh dalil akan dikhususkan yang pertama, keumuman yang pertama itu dengan ayat yang kedua. Berarti maksudnya apa? Tadi kan harus walaupun hamil tetap 4 bulan 10 hari. Iya kan? Walaupun belum melahirkan boleh sudah menikah. Anda paham ini? Walaupun belum melahirkan, tapi telah ditunjukkan oleh ayat yang kedua pengkhususannya. Maksudnya dalil lain, wadalika anna Subai'ata al-Aslamiyah. Demikian itu bahwasanya Subai'ah al-Aslamiyah, sahabat, perempuan di masa itu, dia melahirkan setelah suaminya meninggal. Pas suaminya meninggal, langsung dia melahirkan Bilayal beberapa hari setelahnya. Apa yang terjadi? Fa'adina lahan Nabi SAW an tatazawaj. Nabi SAW mengizinkannya untuk menikah. Seharusnya kan kalau ditinggal mati tunggu berapa tadi? Di ayat pertama. Seharusnya kan 4 bulan 10 hari. Ternyata dikhususkan, ternyata ayat kedua itu berlaku. Bahwa ajalnya kalau ditinggal mati, kalau lagi hamil, maka dia sampai melahirkan. Karena ini orang perempuan. Dia sedang hamil tua. Hamil tua. Meninggal suaminya. Beberapa malam kemudian lahir anaknya. Dari suaminya tadi yang meninggal. Nabi SAW mengizinkannya untuk menikah. Tidak tunggu 4 bulan 10 hari. Paham gak ini? Ini menunjukkan satu sisi yang umum di ayat pertama. Itu dikhususkan dengan satu sisi yang khusus di ayat yang kedua. Dengan korina dan indikasi dari hadis ini. Kejadian ini. Masya Allah. Disinilah kenapa kita wajib memahami Al-Quran dan Sunnah berdasarkan apa yang dipahami oleh salaf. Karena ini ada kejadian, ada ayat, terus ada kejadian yang membuat kita paham apa yang harus kita lakukan terhadap ayat ini. Antum paham ini? Ini Masya Allah. Kata beliau wa ala hada, maka di atas ini fatakunu iddatul hamil ila watil hamil, maka jadilah iddahnya seorang perempuan yang sedang hamil
adalah sampai dia meletakkan kandungannya, sama saja apakah ditinggal mati ataupun selainnya. Ada orang diceraikan, sama dengan sekarang. Ada orang ditinggal hidup, sedang hamil. Kalau ditinggal hidup kan berapa iddahnya? Kan 3 kali haid. Orang yang ditinggal hidup kan masa iddahnya berapa? 3 kali haid. Sekarang dia lagi hamil, ternyata diceraikan. Sampai kapan boleh dia menikah? Itu pertanyaan kita. Sampai dia apa? Melahirkan. Walaupun sudah lewat 3 bulan, maka belum keluar masa iddahnya. Nanti dia melahirkan baru apa? Keluar iddahnya. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Iya, karena juga Masya Allah, kenapa harus demikian? Karena ilahnya. Sebab kenapa kita harus tunggu 3 bulan? Karena 3 bulan itulah masa pembersihan rahim. Maksudnya pelepasan rahim. Kalau orang ditinggal cerai, diceraikan oleh suaminya, tidak kelihatan perutnya sudah hamil atau belum. Tidak boleh langsung dinikahi kecuali setelah 3 bulan. Karena 3 bulan inilah yang untuk membuktikan dia sedang hamil atau tidak. Anda paham ini? Ini hikmah dari syariat. Alhamdulillah. Lanjut. Wa in lam yakun dalilun ala tahsisi umumi ahadihima bil akhar umila bil rajih. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس فالأول خاص في تحية المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاة يشمل تحية المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالأول فتجوز تحية المسجد في الأوقات المنهي عن عموم الصلاة فيها وإنما رجحنا ذلك لأن التخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحية المسجد كقضاء المفروضة وإعادة الجماعة فضعف عمومه. Itu tadi kalau ada dalilnya. Yang kedua, tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Ini kasus bentuk yang kedua dari dalil yang umum dari satu sisi, khusus dari sisi yang lain. Tidak ada dalil, tidak ada yang ketiga yang mengkhususkan umum salah satu dari keduanya dengan yang lain. Apa harus antum lakukan sini? Maka jalurnya adalah umila birraji. Kalau di sini antum amalkan yang apa? Yang roji. Mana yang paling kuat dari 2 dalil itu? Anda paham ini? Lihat contoh. Nabi SAW bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Apabila salah seorang dari kalian masuk masjid, fala yajlis, maka tidak boleh dia duduk hatta yusolli rakaatain, sampai dia sholat 2 rakaat. Ini kan kapanpun antum masuk masjid, sholat 2 rakaat. Umum kan? Kapanpun waktunya. Pokoknya kalau antum masuk masjid, sholat 2 rakaat. Waktu larangan ataupun bukan. Bertentangan dengan sabda Nabi SAW, tidak ada sholat setelah subuh sampai terbit matahari. Maksudnya sekarang masalahnya, bagaimana kalau antum masuk masjid setelah sholat subuh? Antum sholat tahiyat masjid atau tidak? Dan Nabi larang. Kan bertentangan. Demikian pula Nabi bersabda setelahnya lagi, wala sholata ba'dal asri hatta taghruba syamsi. Tidak ada sholat setelah asar sampai terbenam matahari. Sekarang antum sudah sholat asar. Kemudian antum datang ke masjid. Setelah sholat asar, masuk masjid. Kan ada di sini. Satu, antum harus tahiyat masjid. Yang kedua, Nabi larang. Sholat setelah asar. Bertentangan kan? Bertentangan. Lihat kata Nabi SAW. Lihat kata beliau rahmatullah. Yang pertama itu khusus tahiyat masjid, tapi umum waktunya. Khusus tahiyat masjid, ya kan? Tidak boleh duduk masjid kalau kecuali setelah sholat, tapi umum di waktunya. Kapanpun, kapan antum masuk masjid, sholat. Wasani khos fil waktu. Sementara yang kedua itu khusus pada waktu. Ya kan? Karena waktunya dilarang setelah sholat subuh dan setelah sholat asar, khusus di waktu itu. Tapi hampir sholat, umum pada sholat apa saja di waktu itu tidak boleh. Sholat apa saja di waktu itu apa tidak boleh. Ini kan umum namanya, mencakup tahiyat masjid dan selainnya.
Akan tetapi yang roji dikhususkan umum yang kedua dengan yang pertama. Artinya boleh, kan tadi itu umum di waktu, paham kan? Umum di waktu, sementara yang kedua adalah umum di solat. Kita khususkan yang pertama, kita khususkan dalil yang kedua dengan dalil yang pertama. Oh, itu secara umum dilarang memang setelahnya, kecuali tahiyat masjid, yaitu solat-solat yang memiliki sebab. Solat-solat yang memiliki apa? Sebab. Antum paham komprominya ini? Ini namanya diamalkan dengan yang paling roji. Ini namanya tarjih. Kan tidak bisa disatukan ini. Ya kan? Tidak bisa antum jamak. Tidak bisa antum jamak. Maka amalkan yang roji. Amalkan yang roji. Dan belum kasih tahu alasannya. Ya. Belum katakan. Faitajuzu tahiyatul masjid fi awqatil manhi'an. Maka boleh. Ya, tahiyat masjid di waktu yang terlarang dari keumuman solat padanya. Tidak lain kami rojikan ini karena mengkhususkan umum yang kedua itu telah tetap dengan selain tahiyat masjid. Dengan selain tahiyat masjid. Seperti qada'il mafruḍah. Gini. Misalnya gini. Ada orang gini. Dia luput solat wajib. Kan? Boleh nggak setelah sholat asar dilakukan? Anda paham ini? Boleh nggak? Kan jawabannya apa? Boleh. Berarti kan kenapa kita boleh? Karena ketika orang luput sholat wajib, karena lupa misalnya, maka dia sholat saat dia ingat, di waktu terlarang ataupun apa? Di waktu boleh. Paham kan? Ini kan bisa di situ. Kita bawa ke situ pengkhususannya. Maka sama juga tahiyat masjid. Sama juga tahiyat masjid. Ini kata beliau. Demikian pula wa'iyadatil jamaah. Dan membuat jamaah lagi yang baru. Maksudnya sekarang ada orang sudah sholat asar. Tadi kita datang, tidak bisa sholat, penuh masjid. Ya kan begitu? Setelah mereka salam atau kita terlambat. Atau kita apa? Terlambat. Mereka selesai sholat. Boleh nggak kita sholat berjamaah lagi setelah orang sholat berjamaah? Setelah sholat asar ini. Apa hukumnya? Boleh. Kan begitu? Maka demikian pula kalau ada sebabnya. Ini kan sebabnya apa? Sebabnya karena terlambat. Ada paham? Maka kita katakan solat-solat yang dilarang tadi itu adalah solat sunnah mutlak. Adapun solat sunnah yang memiliki sebab boleh walaupun di waktu terlarang karena merojikan hadis ini. Ini Masya Allah. Ini cara pengkomprominya dalam hadis yang bertentangan. Kemudian yang ketiga, wa illam yakun dalilun wala murajjihun li takhsisi umumi ahadihima bitsani wajib al-amalu bi kullin minhuma fima la yata'aradani fihi wattawaqqufu fi surati allati yata'aradani fiha lakin la yumkinu at-ta'arudu baina an-nususi fi nafsi al-amr ala wajhin la yumkinu fihi al-jam' wala an-nasxu ولا الترجيح لأن النصوص لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد لقصوره والله أعلم. Peringatan paragraf terakhir ini Masya Allah sebagai penutup pembahasan ta'arud. Jenis yang ketiga, tidak ada dalil, tidak ada pula murajjih. Ini tidak mungkin. Tidak ada dalil, tidak ada yang murajjih. Pasti ada ulama yang tahu mana dalilnya, mana murajjihnya. Paham gak ini? Nah, ini tidak mungkin. Tidak ada dalil, tidak ada pula murajjih. Untuk mengkhususkan umum salah satu dari keduanya dengan yang kedua. Salah satu yang pertama, keumuman pertama dari keduanya dengan yang kedua. Kalau seperti ini, apa yang harus antum lakukan? Wajib antum beramal dengan setiap dari keduanya pada apa yang tidak bertentangan padanya. Paham? Kemudian yang bertentangannya apa? Apa yang harus antum lakukan? Tawakuf. Antum diam. Paham? Ini sudah cara paten ini. Pertama antum jamak, tidak bisa nasrah, tidak bisa antum rojikan, tidak bisa tawakuf. Diam. Tidak perlu kita bicara. Tidak perlu kita amalkan sampai kita tahu apa yang kuatnya. Fi suratil lati yata'araduna fiha, pada bentuk yang ada pertentangan padanya. Kata Syekh, ini poin penting, lakin akan tetapi tidak mungkin ada ta'arud antara nas
pada perkara itu. Di atas sisi yang tidak mungkin dikompromikan, tidak pula dinasakh atau tidak ada tarjih. Ini kata beliau la yumkin. Tidak mungkin ada dalil bertentangan yang tidak bisa dikompromikan atau nasakh atau tarjih. Tidak mungkin. Karena nas itu tidak mungkin saling bertentangan. Rasul SAW telah menjelaskan dan telah menyampaikan kepada kita. Artinya kalau ada Al-Quran bertentangan dengan Al-Quran, Nabi sudah jelaskan di mana sisi kuatnya. Apa yang harus kita lakukan? Lihat seperti ayat tadi, ada saja kejadian yang Allah Subhanahu wa taala jadikan ya supaya kita bisa melihat mana yang kuat. Akan tapi kenapa kadang kita lihat ada yang mengatakan bertentangan? Ini terjadinya di mana? Bukan dalam nasnya. Akan tetapi kadang terjadi hal itu sesuai dengan pandangan si mujtahid karena kurangnya ilmunya. Kalau ada orang mengatakan ini bertentangan ini tidak ada yang kuat dalam masalah ini, itu karena kurangnya ilmu si alim. Itu karena kurangnya ilmu si alim, bukan pada nasnya, bukan pada apa? Nasnya. Antum paham ini? Ini alhamdulillah. Kemudian kita lanjut lagi di poin berikutnya. Ini sudah selesai, sudah tinggal masalah penutup. Mudah saja semuanya. Maqala Allah bainal adillah. Idza taqafatil adillatu as-sabiqah al-kitabu was-sunnah wal-ijma' wal-qiyas ala hukmin aw infarada ahaduha min ghairi mu'aridin wajaba itsbatuhu wa in ta'aradat wa amkana al-jam'u wajaba al-jam'u wa illam yumkinil jam'u umila bin naskhi in tammat syurutuhu wa illam yumkinin naskhu wajaba at-tarjih fayurajjahu minal kitabi was sunnah an-nassu 'ala adh-dhahir wal-dhahir 'ala al-mu'awwal wal-mantuq 'ala al-mafhum wal-muthbitu 'ala an-nafi wan-naqilu 'anil asli 'ala al-mubqi 'alayhi li'anna ma'an naqili ziyadatul ilmi. Ini cara kita menyusun dalil. Apa harus kita lakukan kalau misalnya ada pertentangan? Kata beliau rahimahullah taala tartibu bainal adillah, susunan antara dalil-dalil. Kalau kita pakai dalil, apa yang harus kita dahulukan? Kalau ittafaqat al adillatu sabiqah, kalau semuanya sama, ada dalil-dalil yang telah lewat, ada dalil kitab, ada dalil sunnah, ada dalil ijma', ada dalil qiyas di atas sebuah hukum, ya, atau bersendiri salah satu darinya, tapi tanpa ada yang bertentangan dengannya, maka wajib kita tetapkan semuanya. Ya, kita sebutkan ini perkara ini haram berdasarkan dalil kitab, sunnah, ijma', qiyas. Ada paham gak ini? Kita tetapkan. Wa in ta'aradat, kalau ada bertentangan dan mungkin dijama', wajib dijama'. Mungkin dikompromikan, maka wajib dikompromikan. Kalau tidak mungkin dikompromikan, maka amalkan nasakh. Kalau sempurna syarat-syarat nasakh, kan ada syaratnya kan, harus ditahu tanggalnya. Kalau tidak bisa dinasakh, apa harus antum lakukan? Wajib antum apa? Tarjih. Sekarang, bagaimana cara mentarjih? Antum paham ini? Bagaimana cara mentarjih? Kata beliau, maka ditarjih dari kitab dan sunnah. Gimana? An-nas ala dhahir. Wajib antum lebih dahulukan dalil yang jelas daripada dalil yang masih ada kemungkinan lain. Anda paham? Jadi ada dalil terang-terangan, jelas sekali menjelaskan sebuah hukum. Kemudian ada dalil lain seakan-akan kemungkinan ini, mungkin itu. Apa harus antum dahulukan? Yang jelas. Karena bahaya kalau ikut yang mutasyabih. Itu ciri-ciri orang yang memiliki penyakit di dalam hatinya. Paham ini? Jadi harus antum jelaskan adalah an-nas. An-nas itu malahu ma'an muayyan. Apa yang punya makna tertentu. Tidak ada ihtimal. Ad-dhahir, sudah lewat pengertian dhahir sebelumnya. Dhahir ada makna yang marjuh. Paham gak ini? Di dalam ayat itu atau di dalam hadis itu. Wad-dhahir alal muawwal, tapi wajib antum dahulukan dhahir dulu baru yang ditakwil.
Anda paham ini? Makna yang dohir, maksudnya yang yatabadat ila dihin, yang langsung ada di dalam pemahaman kita, itu wajib didahulukan daripada apa? Makna yang ada takwilnya. Jelas ini. Misalnya ketika Allah berfirman, bal yadahu mabsuutatan, bahkan kedua tangan Allah terhampar. Apa makna yang dohir? Tangan. Paham ini? Wajib kita dahulukan daripada orang yang takwil. Wajib. Wal mantuq al mafhum. Wajib kita dahulukan yang mantuq, yang terucap, yang tersurat. Begitu ya? Daripada al-mafhum, daripada yang dipahami dari yang diucapkan itu, yaitu yang tersirat. Gitu Dimasnya. Betul itu? Iya. Yang tersurat maksudnya yang langsung nampak di lafaz. Kalau yang tersirat tidak ada di lafaz tapi dipahami dari lafaz. Anda paham ini? Jadi wajib itu didahulukan yang disebut dalam lafaz daripada yang dipahami. Ini kalau bertentangan ini. Ini cara merojikan, cara menguatkan. Ada dalil yang bertentangan. Apa harus untuk menguatkan? Bertentangan antara yang terlafazkan dengan yang dipahami. Maka antum dahulukan yang mana? Yang terlafazkan. Wal musbit ala nafi. Wajib antum dahulukan yang menetapkan daripada yang menafikan. Satu bilang ini tidak, satu bilang ini iya. Maka wajib antum tetapkan yang menetapkan. Itu yang didahulukan daripada yang menafikan. Iya. Wan nakil anil asli alal mubki alaihi. Dan antum lebih rojikan yang memindahkan dari hukum asal daripada yang tetap di atas hukum asal. Kenapa? Karena bersama memindahkan dari hukum asal itu ada tambahan apa? Ilmu. Terus وقال رحمه الله والعام المحفوظ وهو الذي لم يخصص على غير المحفوظ وما كانت صفات القبول فيه أكثر على ما دونه وصاحب القصة على غيره ويقدم من الإجماع القطعي على الظني ويقدم من القياس الجلي على الخفي. Sebutkan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wajib antum rojikan yang am mahfud, am yang terjaga, umum yang terjaga. Maksudnya umum yang terjaga itu yaitu umum yang tidak ada pengkhususannya. Wajib antum lebih kuatkan itu daripada selain yang tidak terjaga. Daripada selain yang tidak terjaga dari pengkhususan. Dan apa yang merupakan sifat al-qabul fihi, sifat penerimaan padanya lebih banyak daripada apa yang selainnya. Paham ini? Antum lebih dahulu, misalnya gini, antum bertentangan antara hadis Bukhari Muslim dengan di luar Bukhari Muslim. Apa harus antum dahulukan? Antum paham cara merojikan ini? Ya, antum paham ini? Apa yang harus antum dahulukan? Dahulukan Bukhari Muslim. Karena ini penerimaan terhadap Bukhari Muslim lebih banyak daripada penerimaan selain paham cara merojikan ini. Anda paham ya? Makanya kenapa orang bilang kadang saya di beberapa keadaan, ini saya lebih kuatkan. Kenapa? Karena yang berdalil dengan dalil itu yang lain, yang menyelisih pendapat itu adalah dalam riwayat Tirmidzi, misalnya begitu. Antum bisa paham ini? Jelas ini? Ini cara ulama rahimahumullah ta'ala. Seperti misalnya dalam masalah kunut, itu dirasakan sekali. Dalam riwayat Imam Muslim, Nabi tidak pernah kunut. Nabi tidak pernah kunut, kecuali kalau ada nazilah. Datang dalam riwayat Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW tidak pernah tinggalkan kunut subuh sampai belum meninggal. Mana yang kita kuatkan? Gitu caranya. Itu caranya. Kenapa kita pilih? Kan harus kita cari yang roji. Kalau kita tidak tahu, tidak boleh kita berbicara. Kita harus apa? Tawakuf. Nah, ini kita ada murojinya. Apa murojinya? Yang lebih banyak penerimaannya itu lebih roji daripada yang dipahami. Karena Sahih Bukhari, Sahih Muslim disepakati akan kesohihannya. Jelas ini kan? Itu cara supaya kita tidak bingung. Kenapa di sana begini? Kenapa di sana? Paham kan? Ini cara merojikan. Ini penting sekali. Cara mendahulukan nas. Kemudian wa sahibul qissah ala ghairi. Kita lebih dahulukan yang pemilik kisah daripada yang selainnya. Seperti kemarin kisah Nabi menikahi siapa? Maimunah. Maimunah bilang Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi tidak lagi ihram.
Sementara Ibnu Abbas mengatakan Nabi menikahi Maimunah dalam keadaan Nabi apa? Ihram. Siapa yang kita dahulukan? Maimunah, karena Maimunah siapa? Pemilik kisah itu. Pemilik kisah itu. Anda paham ini kan? Nah, ini Masya Allah. Dan bahkan yang seperti ini nih, kadang praktek kita lihat di ulama kita, bahkan terkait dengan perselisihan perkara dunia. Perselisihan antara manusia. Perselisihan antara manusia. Nah, itu mereka amalkan juga yang seperti ini. Ya, kemudian wa yuqaddam minal ijma'. Kemudian kalau ada ijma', itu kan tadi nas-nas itu. Nas-nas. Sekarang bagaimana kalau ijma'? Kita dahulukan ijma' qat'i daripada ijma' apa? Dhanni. Anda paham ini? Itu ijma'. Kalau qiyas, wa yuqaddam minal qiyas, kita kedepan yang qiyas, kita kedepankan qiyas yang jali, qiyas yang jelas, yang ilahnya mansusoh, sudah lewat pembahasannya, ilahnya ada nasnya, daripada qiyas apa? Kopi yang ilahnya mustambatah, ilahnya diambil dari pendalilan. Anda paham ini? Ini alhamdulillah selesai. Paling tinggi insya Allah sisa 2 kali kita usahakan. Berarti besok sama lusa. Ini sebenarnya tinggal bacaan saja. Mau baca sendiri juga tidak apa-apa. Baca sendiri? Oh tidak. Kita baca sama biar selesai. Baik. Subhanallah.